Amin. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, selamat pagi buat setiap kita umat Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, pagi hari ini sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, sepanjang minggu ini saya berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Sama-sama bilang sama saya, sepanjang minggu ini saya berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Amin saudara. Karena itu yang terjadi dan itu yang difirmankannya, bahwa Dia Allah yang menyertai kita. Janjinya jelas, aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Kita orang-orang yang hidup bukan karena melihat, kita adalah orang-orang yang hidup karena percaya. Sesuai dengan kepercayaan kita, itu yang Allah kerjakan dalam kehidupan kita. Ambil Alkitab kita pagi hari ini bersama-sama. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Dalam setiap pembacaan firman Tuhan, saya sudah bagikan kembali dalam doa pagi ini. Saya bagikan kembali di akun YouTube channel saya, saudaraku, dalam YouTube Glenn Latuheru. Bapak Ibu yang ketinggalan pembahasan Alkitab setiap hari di dalam kitab Kejadian sampai Wahyu, di dalam YouTube saya sudah saya bagikan, sehingga Bapak Ibu bisa kembali mendengarnya, bisa kembali mengingatnya, kembali merenungkannya, sehingga setiap kita tetap terus tertanam dalam kebenaran firman Tuhan, ya. Puji Tuhan. Dan hari ini kita sudah ada dalam Keluaran pasal 31 ayatnya yang ke-18, di ayat terakhir di pasal 31 ini saudara. Jadi kita akan lihat sama-sama dalam Keluaran 31 di ayat terakhir, yakni ayat yang ke-18. Apa yang firman Tuhan katakan di sana? Dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai. Apa yang diberikan? Yakni kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulisi oleh jari Allah. Saudara dikasih dalam Tuhan, setelah 40 hari 40 malam Musa ada di Gunung Sinai, mendapatkan apa yang harus dia buat bagi bangsa Israel dalam ketetapan ini. Saudara dikasih dalam Tuhan, karena Musa di atas Gunung Sinai mendapatkan apa yang harus disampaikan kepada bangsa Israel, apa yang harus Musa kerjakan, mulai dari membangun kemah suci dengan segala perhitungannya, bahkan setiap perabotan-perabotan yang ada, peraturan-peraturan yang ada, bahkan ketetapan imam untuk Harun, saudaraku. Dan terakhir Tuhan memberikan loh batu, hukum-hukum Allah. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita lihat di ayat terakhir ini, yakni ayat 18 dari Keluaran 31, ada satu hal yang membuat kita memiliki kerinduan yang sama. Apa itu? Bahwa Musa mendapatkan hak istimewa atau privilege kepada Tuhan, oleh Tuhan, dengan datang kepada Tuhan. Karena hanya Musa yang bisa mendekat, saudaraku, kepada Tuhan, untuk naik ke atas Gunung Sinai. Bangsa Israel, bahkan Harun bersama dengan anak-anaknya, tidak mendapatkan kesempatan ini. Tapi Musa dapatkan kesempatan, bahkan 40 hari 40 malam untuk diam di sana, untuk mendengarkan apa yang menjadi pesan-pesan Tuhan. Dan saudara yang dikasih dalam Tuhan, tahukah saudara bahwa saat ini, haleluya, bukan hanya Musa yang mendapatkan privilege, yang mendapatkan hak istimewa untuk dekat dengan Tuhan, tetapi saudara dan saya saat ini di zaman kasih karunia. Kenapa? Karena Kristus sudah menjembatani yang hubungan atau jembatan yang tadinya terpisah oleh karena dosa antara manusia dengan Allah. Dia sudah menjembatani untuk kita dapat datang kepada Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita, saudaraku, dalam Kolose pasal yang pertama. Karena gak semua orang pada saat itu bisa dekat kepada Tuhan. Bahkan ketika Musa membuat bersama dengan bangsa Israel, membuat kemah suci di mana ada hadirat Allah, hanya ada dan hanya imam besar yang dapat mendekat pada saat itu untuk masuk ke ruang Maha Kudus, untuk mengadakan pentahiran. Imam lainnya nggak bisa, hanya imam besar pada saat itu, saudara dikasih dalam Tuhan, untuk dapat dekat dengan Allah. Namun sekarang, haleluya,
ketika salib menjembatani saudara dan saya untuk bisa datang kepada Tuhan, kita juga mendapatkan hak istimewa tersebut. Kita mendapatkan privilege ini untuk bisa mendekat di hadirat Tuhan. Makanya dalam Kolose pasalnya yang pertama, ayat 20. Saudara coba lihat ayat 20 sampai dengan ayat 22. Dan oleh dialah yang telah memperdamaikan, lihat, segala sesuatu dengan dirinya. Ya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Selanjutnya ayat 21, juga kamu saudara dan saya, kita yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada, sama-sama bilang sama saya, hidup saya diperdamaikan dengan Allah oleh kematian Kristus. Amin. Kita diperdamaikan dengan Allah. Kenapa manusia tidak bisa mendekat kepada Allah? Karena dosa. Allah adalah kudus, manusia berdosa, tidak bisa mendekati Allah, baik oleh karena perbuatannya, oleh karena amal ibadahnya, oleh karena korban-korbannya, tidak bisa. Karena manusia sudah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu sebabnya Kristus datang menebus saudara dan saya, mati di atas kayu salib, dan saat itu kita diperdamaikan. Ketik di kolom komentar, saya sudah diperdamaikan dengan Allah. Amin. Jadi saudara dan saya, kita orang-orang yang sudah diperdamaikan, kita bisa masuk, kita bisa mendekat ke hadirat Allah. Kenapa? Karena sudah diperdamaikan. Itu sebabnya kita sama mendapatkan privilege, mendapatkan hak istimewa oleh karena pengorbanan kematian Kristus. Ayat 22, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan, haleluya, saudara dan saya kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Jadi kita dikuduskan dan kita dianggap tidak bercela dan tidak bercacat oleh karena apa? Bukan karena perbuatan kita. Kita mendapatkan privilege, mendapatkan hak istimewa untuk mendekat kepadanya karena kita sudah ditahirkan, dikuduskan hanya oleh darah anak domba Allah. Kita dilayakkan. Ya, coba lihat lagi di dalam Ibrani pasal 10 ayat 19 dan 20. Ibrani pasal 10 maksud saya, ayat 19 dan 20. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian untuk dapat masuk ke dalam tempat kudus. Oleh apa? Darah Kristus. Kita beroleh keberanian untuk masuk ke dalam tempat kudus karena Yesus telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Sehingga kita dapat masuk, dapat dekat dengan Allah. Oleh karena apa? Oleh karena darah Kristus yang melayakkan saudara dan saya. Tidak ada dosa yang terlalu merah yang tidak bisa diputihkan oleh darah Kristus. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kenapa? Oleh karena darah anak domba Allah. Jadi kalau saudara ada yang merasa tidak layak untuk datang kepada Tuhan, ada saudara yang merasa tidak berharga untuk datang kepada Tuhan, saudara, saya ingatkan hari ini, selama engkau datang kepada Yesus, maka engkau dikuduskan, engkau ditahirkan, engkau dilayakkan untuk dapat datang kepada Allah. Yang membuat kita tidak layak adalah karena dosa. Dan dosa tidak bisa mendekat kepada kekudusannya Allah, saudaraku. Itu sebabnya kita perlu dibenarkan, kita perlu dikuduskan, kita perlu dilayakkan oleh apa? Oleh darah
Kristus yang tertumpah di atas kayu salib. Itu sebabnya sekarang kita penuh dengan keberanian untuk datang kepada Kristus, masuk dalam tempat kudusnya. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, karena itu hari ini kita sudah mengerti. Kita mendapatkan privilege sama seperti Musa untuk dekat kepada Allah. Oleh karena apa? Oleh karena darah Kristus itu. Nah sekarang, sebagai orang-orang yang sudah menerima hak istimewa ini hak istimewa saudaraku, ini privilege bagi orang-orang yang menerima Kristus. Dia dapat datang kepada Allah untuk mendekat. Sebagai orang-orang yang menerima hak istimewa atau privilege untuk dapat datang kepada Allah mendekat, maka yang pertama yang harus kita lakukan, jangan lagi kembali hidup menjauh dari Allah. Iya dong, kita sudah diberikan kasih karunia saudaraku, kita sudah bisa mendekat kepada Allah dalam kekudusan yang Tuhan Yesus berikan buat saudara dan saya. Sekarang masa kita mau kembali hidup menjauh dari Tuhan? Masa kita mau kembali masuk ke dalam lumpur dosa? Kita membiarkan diri kita untuk melakukan hal-hal yang tidak lagi berkenan kepada Tuhan. Kristus mati buat saudara dan saya supaya kita dikuduskan. Kita balik lagi. Jangan sampai hal ini kita lakukan, karena dosa membuat kita jauh dari Tuhan. Bukan Tuhan yang menyembunyikan diri terhadap Adam dan Hawa, saudara. Tetapi Adam dan Hawa yang menyembunyikan diri dari Tuhan. Kenapa? Karena mereka sudah jatuh. Dosa membuat manusia enggan mencari Tuhan. Dosa membuat manusia bersembunyi dari hadirat Tuhan. Dosa membuat manusia tidak lagi tertarik dengan Tuhan. Karena dosa membuat hubungan antara Allah dengan manusia terpisah. Itu sebabnya Kristus datang buat saudara dan saya. Buat dunia ini. Untuk apa? Kembali mendamaikan. Kembali merajut tali hubungan antara manusia dengan Allah. Udah diperdamaikan, kita jatuh lagi. Kita buat dosa lagi. Kita hidup jauh lagi dari Tuhan. Ingat, ketika kita hidup dekat dengan Tuhan, godaan-godaan, tawaran-tawaran itu akan tetap datang. Tetapi jangan biarkan hati kita terikat. Ingat, saya sudah diselamatkan. Ingat, saya sudah dikuduskan. Ingat, Yesus sudah mati buat saya. Masa saya mau mengkhianati salib Kristus? Ketik di kolom komentar. Saya nggak boleh kembali lagi kepada dosa saya. Karena saya sudah diselamatkan. Yang kedua, sebagai orang-orang yang sudah menerima hak istimewa atau privilege untuk datang mendekat kepada Allah, maka yang pertama, jangan lagi hidup menjauh dari Allah. Jangan lagi hidup jauh dari Tuhan, karena dosa membuat kita jauh dari Tuhan. Dan yang kedua, berilah diri kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Kita sudah hidup dekat dengan Tuhan. Musa ketika dipercayakan Tuhan naik ke Gunung Sinai untuk mendapatkan perintah Tuhan, untuk mendapatkan pesan Tuhan, Musa menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi bangsa Israel. Dan saudara dan saya hari ini menerima privilege Tuhan, menerima hak istimewa dari Tuhan. Lalu apa yang kita gunakan, apa yang bisa kita buat dengan hak ini? Jadikan itu berkat buat orang lain, saudaraku. Karena ada orang-orang di luar sana yang merasa diri belum layak untuk datang kepada Tuhan. Ada orang-orang di luar sana merasa diri, saya nggak perlu Tuhan. Tetapi saudara dan saya sama seperti Musa dipercayakan untuk mendekat kepada Tuhan. Bukan suatu kebetulan. Kenapa? Karena ada pesan, ada tugas yang Tuhan mau kita sampaikan. Sama seperti bangsa Israel, seperti Musa turun dari Gunung Sinai menyampaikan pesan Tuhan yang didapatkan dari Gunung Sinai. Demikian pula saudara dan saya. Jadilah perpanjangan tangan Tuhan. Apa sih pendeta yang saya harus sampaikan buat setiap umat Tuhan? Apa sih yang perlu saya sampaikan ketika saya mendapatkan hak istimewa, privilege untuk mendekat kepada Tuhan? Yang perlu saya sampaikan apa kepada umat Tuhan lainnya? Kepada rekan-rekan saya, kepada kerabat-kerabat saya. Bersaksi, ceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Bersaksi. Muliakan Tuhan dengan tubuh.
pakai hidup saudara dan saya untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan? Ketik di kolom komentar, tulis saya mau jadi perpanjangan tangan Tuhan. Dalam hidup ini kita bisa dipakai Tuhan, tapi jangan lupa juga kita bisa dipakai setan. Kita mau dipakai oleh siapa? Kalau engkau menjadi pembawa damai, kalau engkau menguatkan orang untuk hidup takut akan Tuhan, engkau sedang dipakai Tuhan. Menjadi berkat, menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Tapi kalau engkau mulai menggosipin orang, engkau mulai menghakimi orang, engkau mulai menuduh orang, engkau mulai merancangkan yang jahat terhadap orang-orang di sekelilingmu, sorry, engkau sedang dipakai setan hidupmu, Pak, Bu. Sekarang kembali kepada kita, keputusan kita mau dipakai siapa? Kita sudah menerima kasih karunia Tuhan. Kita mendapatkan hak istimewa untuk datang mendekat kepada Tuhan. Sekarang kita mau dipakai siapa? Ya tentu kita pilih dipakai oleh Tuhan. Caranya bagaimana? Jadi pembawa damai. Lah Tuhan aja mau mendamaikan dirinya dengan manusia, kok masa kita mau membuat ribut satu dengan yang lain? Tuhan yang mana yang kita sembah? Ya, jadi yang kedua, sebagai orang-orang yang sudah menerima hak istimewa atau privilege untuk datang mendekat kepada Allah, maka yang pertama, jangan lagi hidup menjauh dari Tuhan. Dosa membuat kita hidup jauh dari Tuhan. Dosa membuat kita tidak lagi tertarik akan hadirat Tuhan. Dosa tidak lagi membuat kita mau datang beribadah kepada Tuhan. Semakin jauh, semakin jauh. Itu sebabnya kita yang sudah diperdamaikan dengan Allah oleh kematian Kristus di atas kayu salib, jangan lagi hidup jauh dari Tuhan. Yang kedua, karena kita sudah orang-orang yang sudah menerima privilege atau hak istimewa untuk datang mendekat kepada Allah oleh kematian Kristus, maka apa yang harus kita kerjakan? Jadilah perpanjangan tangan Tuhan. Sebagaimana Musa ketika datang mendekat kepada Allah di Gunung Sinai, maka ada pesan-pesan yang disampaikan Allah untuk diteruskan kepada umat Israel. Demikian pula tugas saudara dan saya. Apa pesan itu? Saksikan kebaikan Tuhan. Apa pesan itu? Kuatkan mereka umat Tuhan. Apa pesan itu? Jadikan semua bangsa murid Yesus. Dan yang ketiga, yang terakhir, sebagai orang-orang yang sudah menerima hak istimewa privilege untuk datang mendekat kepada Allah, tunjukkan buah dari kedekatan kita kepada Allah. Saudara, kalau manusia dekat kepada Allah itu ada buahnya. Makanya Tuhan Yesus bilang begini dalam Yohanes 15. Yohanes 15 ayat yang kelima. Yohanes 15 ayat yang kelima bilang begini. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tidak tinggal dalam aku dan aku di dalam barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kata Tuhan Yesus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi di dalam Yesus, kita yang harusnya dekat kepada Kristus, itu hasilkan buah. Makanya Tuhan Yesus juga bilang dalam Matius 12 ayat 33 seperti ini. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya lah pohon itu dikenal. Jadi orang yang bilang dekat dengan Allah, itu dari buahnya terlihat. Dari kesehariannya terlihat. Dari sikapnya terlihat orang yang dekat dengan Allah. Jangan ngaku dekat dengan Allah tetapi engkau ngajakin ribut sesamamu terus. Engkau dekat dengan Allah tetapi ngegosipin orang terus, ngomongin orang terus, fitnah orang terus. Tapi bilangnya kita dekat dengan Allah. Allah mana yang kau dekati? Kita dekat dengan Allah tapi jelek-jelekin orang. Saudara dikasih dalam Tuhan, orang dekat dengan Allah itu ada buahnya. Kelihatan dari sikap sehariannya. Ya, jadi kita yang sudah menerima privilege, menerima hak istimewa untuk datang mendekat kepada Allah. 3 hal ini saya bagikan. Yang pertama, jangan lagi hidup jauh dari Tuhan. Dosa membuat kita jauh dari Tuhan. Yang kedua, kita yang sudah menerima hak istimewa untuk mendekat kepada Allah. Ayo, jadi perpanjangan tangan Tuhan. Sebagaimana Musa menjadi perpanjangan tangan Tuhan menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada bangsa Israel. Demikian pula saudara dan saya. Dan yang ketiga, tunjukkan buah. Karena orang yang dekat dengan Allah akan menghasilkan buah. Minimal hidup yang diubahkan. Itu bisa terlihat dengan orang-orang di sekeliling kita. Ada perbedaan. Karena Allah adalah kasih. Allah adalah pembawa damai.
maka harusnya minimal karakter itu ada dalam kehidupan kita. 3 hal yang saya bagikan buat setiap kita, ya. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan. Hari ini kami boleh mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Kami percaya tidak ada firman yang berlalu sia-sia. Firman-Mu melengkapi setiap kami. Firman-Mu memurnikan setiap kami. Kami dipercayakan Tuhan untuk menerima kasih karunia Allah. Dalam kematian Kristus kami boleh mendekat kepada Allah. Dengan keberanian oleh karena pengorbanan Kristus, kami dapat datang ke tempat kudus Tuhan. Karena kami dikuduskan, kami dilayakkan, kami dibenarkan di hadapan Tuhan. Itu sebabnya sebagai pribadi-pribadi yang sudah mendekat kepada Allah, biarlah kami tidak lagi hidup jauh dari Tuhan. Kami tidak lagi kembali jatuh bangun terhadap dosa-dosa dan pelanggaran kami yang seringkali membuat kami jauh dari Tuhan. Tapi hari ini kami mau fokus kepada Tuhan. Hari ini kami mau datang kepada Tuhan, karena kami percaya Tuhan sudah membuat kami dekat, dan kami hidup memuliakan Tuhan. Tuhan pakai setiap kami. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Pakai setiap kami untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Kami mau bersaksi. Kami mau menguatkan orang lain. Kami mau meneguhkan iman anak-anak Tuhan. Bahkan kami mau hidup untuk memuliakan nama Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kami berada. Roh Kudus mampukan hidup kami. Bahkan kami hari ini mengerti bahwa setiap pribadi yang dekat dengan Allah harus menghasilkan buah yang dapat dilihat, dapat dinikmati oleh orang-orang di sekeliling kami. Kami nggak mau jadi orang-orang yang munafik, mengaku dekat dengan Tuhan, tetapi karakter kami tidak membuktikan bahwa kami adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Tapi hari ini kami rindu diubahkan, kami rindu dipulihkan. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada, ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, jadikan kami pribadi-pribadi yang tetap terus hidup memuliakan nama Tuhan. Jadikan kami pribadi-pribadi yang terus tetap dekat dengan Tuhan, sehingga pada akhirnya hidup kami senantiasa memuliakan nama Allah. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat-Mu. Hamba berdoa dalam nama Yesus sehingga firman termaterai. Langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami juga berdoa, ya Tuhan, buat setiap apa yang menjadi pergumulan setiap kami anak-anak Tuhan. Kami datang mendekat kepada Tuhan sebab kami tahu Tuhan mendengar setiap permohonan dan doa kami. Sebab kami anak-anak Tuhan Yesus. Kami sudah diselamatkan oleh anugerah dan kemurahan Tuhan Yesus. Itu sebabnya pagi hari ini kami bersatu hati. Kami berdoa membawa setiap pokok-pokok doa kami dalam tangan Tuhan. Diberkatilah setiap anak-anak Tuhan yang mengikuti ibadah doa pagi online ini. Bahkan mereka yang mungkin belum datang kepada Tuhan Yesus, namun mereka mendengarkan firman-Mu pagi hari ini, biarlah Roh Kudus menjamah hati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa menyerahkan setiap umat Tuhan. Jikalau ada yang sakit pagi hari ini, kami percaya firman-Mu tergenapi bagi kami, ya Tuhan Yesus. Disampaikan firman, disembuhkan mereka terjadi. Di dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur-Mu, kami yang sakit pagi hari ini sudah dijamah disembuhkan Tuhan. Sehingga dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki, jika Tuhan dapati ada kelemahan tubuh, kami perkatakan di dalam nama Yesus, kami sembuh oleh bilur-bilur Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini hamba juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap rumah tangga dari anak-anak Tuhan, dimanapun rumah tangga mereka berada. Tuhan jaga, Tuhan pagari setiap rumah tangga. Kami tahu hari-hari ini bukanlah hari-hari yang mudah. Ada kegoncangan di tengah-tengah rumah tangga dari anak-anak Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan yang telah mempersatukan kami dalam rumah tangga kami, anak-anak Tuhan, Engkau juga yang menjaga dan memegang rumah tangga kami. Sehingga rumah tangga kami tetap hidup dalam kerukunan, keberkatan, damai, sejahtera Allah melimpah-limpah atas rumah tangga kami. Sehingga suami dan istri saling mengasihi, saling mencintai, saling menghargai satu dengan yang lain di dalam kasih akan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan setiap rumah tangga yang mungkin hari-hari sedang tergoncang, Tuhan. Ada suami-suami yang mungkin sedang pergi meninggalkan istri dan anak-anaknya. Ada istri-istri yang mungkin sedang pergi meninggalkan suami dan anak-anaknya. Saat ini kami bersatu hati. Kami berdoa bagi rumah tangga yang sedang tergoncang dan mengalami masalah. Di dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan, Tuhan jamah setiap hati suami-suami. Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan setiap hati istri-istri dimanapun mereka berada. Mereka dilawat Roh Kudus, mereka dipulihkan di dalam nama Yesus.
Kami percaya kuasa Allah turun mengalir bagi rumah tangga anak Tuhan. Mereka dipulihkan sehingga mereka kembali rukun, ada suasana sorga. Tak henti-hentinya kami juga berdoa, mengucapkan berkat buat setiap usaha, pekerjaan, bisnis, bahkan studi dari anak-anak Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau yang tetap memberkati. Sekalipun keadaan hari-hari ini tidak mudah untuk kami lewati bagi setiap mereka yang berbisnis, berusaha, maupun bekerja. Tapi kami percaya Engkau Allah yang memberkati setiap tangan-tangan kami. Apa yang kami kerjakan dibuat tangan Tuhan berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini kami juga berdoa, mengucapkan berkat buat setiap orang-orang muda yang hari-hari ini mengikuti doa pagi, mengandalkan Tuhan. Oh Tuhan Yesus, tolong, sehingga orang-orang muda tetap hidup mengasihi Tuhan. Orang-orang muda tetap hidup menjaga kekudusan. Orang-orang muda tetap hidup menjadi berkat, menjadi terang dimanapun mereka berada. Hamba berdoa secara khusus Tuhan Yesus, buat anak-anak muda yang pagi hari ini bersatu, bergabung bersama-sama mengikuti doa pagi di live hari ini. Hamba berdoa dalam nama Yesus, biarlah kasih kuasa Tuhan ada dalam kehidupan setiap mereka, sehingga orang-orang muda ini dipakai oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan hidup mereka, dan masa muda mereka menjadi berkat dimanapun mereka berada. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa ya Tuhan, sehingga orang-orang muda ini dijauhkan dari setiap pergaulan yang buruk, dihalaukan daripada setiap niat rancangan orang jahat. Di dalam nama Yesus, bahkan kalau ada orang-orang tua yang pagi hari ini mendoakan anak-anak mereka, oh Tuhan yang mendengar setiap seru doa kami para orang tua, agar anak-anak kami hidup takut akan Tuhan. Anak-anak kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, menjadi orang-orang muda yang berjalan dalam kebenaran Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya sampai hari ini mujizat masih terjadi. Kami percaya kuasa Allah masih dinyatakan sampai hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kalau ada di antara orang-orang muda yang pagi hari ini berdoa untuk mendapatkan pasangan hidup, atau mereka yang hari-hari ini sedang menjalin hubungan dengan kekasih mereka ya Tuhan, dan mereka meminta kejelasan, tuntunan dan Roh-Mu yang menuntun mereka, hari ini hamba berdoa bagi mereka. Tuhan, pertemukan mereka dengan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan. Pertemukan mereka dengan pasangan hidup yang mengasihi Tuhan Yesus, mencintai Tuhan Yesus, juga mengasihi dan mencintai hidup mereka. Hamba berdoa menyerahkan masa muda mereka ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Berkat-Mu ada atas setiap orang-orang muda yang mengasihi Tuhan. Tergenapi firman Tuhan, masa muda mereka akan naik seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Dan masa muda mereka memiliki hari depan yang penuh dengan harapan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus terjadi. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya sampai hari ini kasih kesetiaan Tuhan ada buat setiap anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang hari-hari ini berdoa untuk mendapatkan pekerjaan, ataupun mereka yang sedang memulai usaha atau bisnis hari-hari ini, Bapa, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Allah campur tangan dalam setiap apa yang menjadi rencana mereka. Dipertemukan mereka dengan lapangan pekerjaan yang terbaik yang berasal daripada Tuhan. Bahkan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga setiap mereka yang hari-hari sedang merintis usaha bisnis mereka dipertemukan dengan orang-orang yang Tuhan pakai menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turun kasih karunia-Mu, turun anugerah-Mu dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya kami berdoa pagi hari ini Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Jika ada anak-anak Tuhan yang hari-hari ini mungkin terlilit hutang piutang, hamba berdoa memohon belas kasihan Tuhan bagi mereka. Tuhan Yesus campur tangan dalam usaha mereka. Tuhan Yesus campur tangan dalam ekonomi mereka. Pulihkan ekonomi mereka ya Bapa. Pulihkan di dalam nama Yesus. Kami percaya orang-orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Kami tidak mau mengandalkan kekuatan kami ya Tuhan. Kami mau menaruh harapan kami hanya kepada Tuhan. Sebab dari Tuhan datang pertolongan kami. Di dalam nama Yesus Tuhan campur tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan pulihkan keuangan mereka, ekonomi mereka, sehingga mereka terbebas, terlepas dari setiap lilitan hutang piutang. Dalam nama Yesus. Pada akhirnya hamba berdoa menyerahkan
Ada rumah tangga suami istri yang memiliki kerinduan untuk mendapatkan keturunan dalam rumah tangga mereka. Tuhan Yesus, hamba ucapkan berkat buat pasangan suami istri ini. Diberkatilah buah kandungan setiap istri-istri, dibukakan kandungan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah kesehatan reproduksi mereka, sehingga dipercayakan oleh Tuhan Yesus keturunan-keturunan ilahi dalam rumah tangga mereka, dalam keberkatan anugerah Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya kami berdoa mengucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hidup kami senantiasa hidup mempermuliakan nama Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, menyerahkan kota di mana kami tinggal. Biarlah kota kami aman, kota kami damai, kota kami tentram, kota kami penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Bahkan secara khusus kami berdoa, kalau ada di antara kota-kota di mana kami tinggal ada oknum-oknum intoleran, oknum-oknum radikalisme, oknum-oknum yang membuat anak-anak Tuhan Yesus sulit beribadah di kota-kota mereka, hari ini kami satukan hati kami. Kami berdoa bagi kota-kota tersebut. Kami berdoa bagi orang-orang oknum-oknum tersebut di dalam nama Tuhan Yesus. Kami lepaskan berkat bagi mereka ya Tuhan. Biar kiranya mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, sebagaimana Saulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, diubahkan, dipulihkan. Dan seperti demikian itulah terjadi dalam kehidupan oknum-oknum ini ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bagi mereka. Kami berdoa menyerahkan bangsa kami Indonesia dalam berkat Tuhan, Indonesia dalam anugerah Tuhan, Indonesia dalam kasih Tuhan. Shalom atas Indonesia turun. Kami berdoa pemimpin-pemimpin kami, pemerintahan kami diberkati Tuhan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada, pemerintahan yang ada di pusat maupun di daerah. Kami berdoa buat Kapolri, Panglima TNI beserta jajarannya, diberkatilah oleh Tuhan. Kasih karunia anugerah Tuhan ada di dalam bangsa kami. Bahkan 2024 kami doa ya Tuhan, biarlah Tuhan campur tangan dalam pemilihan umum, baik KPU, KPUD, Bawaslu daerah. Mereka yang bekerja Tuhan campur tangan sehingga menjalani setiap apa yang harus mereka kerjakan dengan jujur, dengan takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tolong kami yang memilih juga Tuhan, berikan kami hikmat dalam tuntunan Tuhan, sehingga kami memilih dalam tuntunan daripada Roh-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu berjalan ini kami hidup mempermuliakan nama Tuhan. Berjalan bersama-sama dengan kami ya Tuhan Yesus. Karena kami percaya hari ini adalah hari berkat, hari ini adalah hari mujizat, hari ini adalah hari di mana kami melihat pemeliharaan dan pertolongan Tuhan ada dalam hidup kami. Dan sepanjang minggu ini kami hidup mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus, doa pagi online kita selesai. Pagi hari ini kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita percaya ketika kita memulai bersama-sama dengan Tuhan, maka sepanjang hari ini engkau akan hidup dalam anugerah Tuhan, engkau akan hidup dalam pertolongan Tuhan, engkau akan hidup dalam berkat-berkat Tuhan. Doa saya menyertai kita semua. Lakukan firman Tuhan. Ingat, jangan hidup lagi dalam dosa kita, karena Yesus sudah menyelamatkan kita. Jalan dalam kebenaran, jadi berkat buat orang lain, dan tunjukkan buah yang memuliakan nama Tuhan. Kita kembali besok pagi ketemu dalam doa pagi online jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel Glenn Natuheru. Setiap paginya saya membagikan juga renungan singkat dalam program Bible and Coffee, sehingga setiap kita anak-anak Tuhan tetap terus berjalan dalam kemurahan dan anugerah Tuhan. Doa saya menyertai setiap kita semua. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.